Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam topokan manfaat Aku Melu. Aku Melu. Aku Melu. Masih bersama Coach Sulis dan Master Beta. Dan sebenarnya Coach Sulis saat ini sedang ada perjalanan bisnis, tapi kita berhasil menculik beliau untuk hadir di Caping Park ini. Dan kali ini materi kita apa ini, Pak? Yang mau dipaparkan untuk masyarakat ini? Trust. Trust. Kayaknya berkelanjutan dengan yang semalam. Yang semalam ya. Iya. Okay. Jadi yang semalam kan kita bicara omset ya. Nah ini sekarang gimana caranya juga kita omsetnya bisa terus menerus, nggak cuma untung sekali. Kalau untung sekali besok rugi berarti untung-untungan. Jadi nggak untung terus-terusan. Berarti nanti sekalian kita matchkan dengan dari sisi NLP juga tentunya ya. Oke. Berarti untuk repeat omset tuh, repeat omset sendiri maksudnya apa itu, Pak? Repeat omset ya. Nah, buat pengusaha tentunya omset itu nggak apa ya. Bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang langka, tapi ini sesuatu yang memang setiap hari kita dengerin mana omsetnya, berapa kenaikannya kan sering kita. Nah, pertanyaannya gimana sih naikin omset itu agar kita bisa omsetnya tuh bukan tadi yang seperti tadi di awal, kita untung, besok buntung, gitu kan. Pengennya untung sekarang untung, besok untung, besoknya lagi untung, sehingga untung ini adalah berkelanjutan. Nah, ya menarik bahasan tentang trust di sore hari ini. Trust adalah kepercayaan. Kalau kita sandingkan bahwa kepercayaan ini abstrak ya, seperti apa gitu ya. Tapi kita bikin yang simpel aja deh, yang sederhana, yang kita tahu. Misalnya gini, saya mau contoh ke Mas Beta nih. Ini sahabat saya, beliau banyak bantu saya sehingga saya bisa tumbuh berkembang juga dengan beliau nih. Contohnya adalah Mas Beta. Mas Beta ini kan sebagai terapis ya, begitu ya, Beta ya. Dan saat ini saya beberapa kali ke rumahnya tuh ada aja pasiennya. Begitu datang pertama ada pasien, datang kedua ada pasien lagi. Jadi jarang saya ketemu ke rumahnya Mas Beta ini, beliau tuh dalam keadaan nganggur. Tapi ada tamunya ini adalah pasien. Jadi kalau bicara tadi tentang omset, nah, secara tidak langsung sebenarnya pasien yang datang ke tempat Mas Beta, dari tadi saya bilang sekarang ada, besok ada lagi. Nah, ini kan gampangnya repeat order gitu. Karena begitu buat Mas Beta, begitu ada tamu, dilihat pasien, ini repeat order nih. Ini repeat order lagi. Gampangnya gitu kan ya. Nah, ternyata Mas Beta, ternyata yang namanya repeat order itu ada rumusnya. Kalau kita bicara tadi gampangnya adalah trust atau kepercayaan. Rumusnya tuh ada 3 ya, 3. Apa itu 3? Yang pertama adalah tentang kredibilitas, yaitu tentang seseorang itu punya kemampuan. Yang kedua adalah tentang reliabilitas, yaitu orang tersebut adalah dapat diandalkan. Yang ketiga adalah intimacy, bagaimana hubungan antara orangnya tersebut dengan tadi katakanlah tadi pasiennya, kita sebut Mas Beta, adalah bagaimana intimacy, kedekatan hubungan secara emosional ini bisa terus terjalin. Nah, jadi kalau saya singkat, kepercayaan itu ada 3 unsurnya. Pertama ada tentang contohnya tadi ya Mas Beta, berarti adalah kapabilitas, berarti Mas Beta punya kemampuan. Kemampuan apa? Untuk menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Menyembuhkan pasien-pasiennya yang datang. Yang kedua, rehabilitas. Beliau dapat diandalkan. Dapat diandalkannya apa? Berkat ilmu yang beliau miliki, maka pasien-pasien dengan berbagai macam tadi keluhan, itu sebenarnya beliau bisa diandalkan. Nggak cuma satu saja. Terus kemudian beliau juga stay ada di rumah.
ketika orang datang kecewa nggak ada, ketika orang call nggak dijawab, atau kemudian handphonenya mati, sehingga orang mau berobat kembali lagi itu kemudian tidak bisa. Nah ini berarti Mas Beta nggak bisa diandalkan. Yang ketiga, nah saya melihat hubungan Mas Beta dengan para pasien-pasiennya sangat bagus karena memang beliau menjaga tentang dari sisi emosinya. Nah ini yang kemudian saya melihat contoh dari Mas Beta sangat simpel, sangat mudah, yaitu beliau mampu untuk merepeat order dengan 3 hal tersebut. Nah, ini contoh dari Mas Beta tadi ya. Kalau bagaimana dengan produk-produk Anda? Nah, ini kan penting karena apa? Anda tentunya tadi berbeda dengan Mas Beta adalah sebuah skill. Tapi kalau produk Anda tetap saja memenuhi 3 unsur ini. Yaitu unsurnya apa? Unsurnya tadi adalah kapabilitas, reliabilitas, dan intimasi. Sama rumusnya, tinggal hanya kemasannya aja yang berbeda. Mungkin sekitar di awal pembicaraan ini begitu Mas Koko. Tadi dari saya itu Mas Koko. Oke. Nyambung lagi tentang trust ya, dan 3 unsurnya itu tadi. Kalau di dalam NLP ada nggak kaitannya itu, Master ini? Ya, terima kasih Mas Koko. Kalau dalam NLP sendiri bahwa menjalin hubungan akrab ya, atau menjalin kepercayaan terhadap pasien adalah hal yang sangat utama terkait dengan tadi repeat ordernya. Tapi tidak hanya sekedar repeat order, tapi bagaimana pasien ini akan terbantu dalam proses penyembuhannya. Ketika pasien tidak dalam kondisi trust, tidak dalam kondisi percaya dengan terapisnya, maka apa yang kita lakukan itu seolah-olah akan ditolak oleh pasien, Mas. Sehingga wajib bagi kami terapis, Mas Koko juga seorang terapis, pasti sudah mengalami hal ini ya Mas ya. Bagaimana kita harus menjalin kepercayaan dengan pasien, meyakinkan pasien, ditambah dengan tadi yang disampaikan Pak Sulis, kompetensi yang harus kita perkuat, legalisasi yang pasti harus kita tunjukkan pada pasien bahwa kita praktek sungguh-sungguh dan kita praktek sesuai dengan kompetensi yang sudah kita kuasai. Nah ini yang dampaknya mungkin dikatakan adalah repeat order tadi. Sebetulnya saya juga nggak mikir ke situ ya. Malah saya mikirnya kita sebagai terapis nggak pingin repeat order ya Mas. Iya, kita malah mikirnya gimana biar pasien cepat selesai, cepat sembuh. Tapi ketika dia datang lagi ternyata wah belum. Padahal kalau di tempat saya seringkali pasien sudah masuk pada sesi terapi dengan dalam paket tertentu, sehingga pasien akan menjalani dalam sekian kali sesi terapi sesuai dengan perjanjian atau kontrak awal, seperti itu. Itu Mas. Nah terus saya tambahin tadi menarik, kalau terapisnya memang nggak repeat order ya, tapi maksud saya efek dari terapisnya tadi kan menyembuhkan. Nah menyembuhkan ini kan tentunya orang akan bercerita melalui MLM, mulut lewat mulut. Nah, mulut lewat mulut ini yang kemudian orang berasa bahwa kalau saya pernah berobat dengan Master Beta dan ternyata sembuh. Nah, orang-orang yang ini yang kemudian akan datang itu bisa juga diartikan sebagai repeat ordernya. Saya yakin bahwa kalau terapis nggak mungkin repeat ordernya agar dia balik lagi semakin pendek sebenarnya kan semakin bagus kan gitu ya. Dan itu saya alami dari tahun 2000 Pak. Saya juga kadang-kadang heran, ini pasien tahu dari mana itu ya. Saya tanya, Bapak tahu saya dari mana? Oh saya dari Pak ini Pak, dulu pernah disembuhkan Bapak dan dia sekarang sudah jalan sangat lincah, bahkan sudah bisa lari gitu. Padahal dia datang ke tempat Bapak dulu pincang, nggak bisa jalan. Nah, saya juga kadang-kadang heran, iya ya kok sekuat itu ya Pak ya promosinya teman-temannya, promosi dari pasien itu ke teman-temannya mereka. Nah ini mungkin tadi akhirnya nyambungnya ke situ ya. Beda dengan produk ya Mas. Kalau produk itu lebih bagaimana orang membeli ulang. Kalau pasien ini bagaimana ketika pasien sembuh puas dan dia pada akhirnya akan merekomendasikan pada tetangga, teman atau orang lain yang perlu dengan terapi ini. Break down.